Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa farada alaina syiyam li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, kaum muslimin dan para pemirsa yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk dapat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Kita tahu bahwa puasa itu adalah salah satu cara Allah menguji keimanan seseorang yang mengaku beragama Islam. Karena yang tahu kalau kita puasa adalah ya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain hanya mengetahui saat bersama saja. Banyak orang yang saat bersama keluarga atau temannya terlihat puasa, akan tetapi siapa yang tahu kalau di luar sana ternyata dia masuk warung, kemudian ngopi, makan mie, merokok, dan sebagainya. Allah yang Maha Tahu. Oleh karena itu, barang siapa yang lulus ujian puasanya, maka Allah akan memberikan derajat yang tinggi kepadanya dengan label muttaqin. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah, marilah sekarang kita tingkatkan pemahaman terkait makna puasa secara hakiki. Puasa atau as-shaum secara harfiah adalah imsak yang artinya menahan. Lalu imsak di sini secara maknawiyah bisa diartikan secara luas. Tidak hanya menahan diri dari yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Namun pada hakikatnya, puasa adalah menahan diri dari syahwat dan nafsu yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Di saat badannya tidak makan dan tidak minum, maka secara psikis, emosinya juga harus dikendalikan dari keinginan-keinginan yang tidak baik. Makanya para ulama membagi ibadah syam atau puasa itu menjadi dua, yaitu yang pertama puasa lahiriah dan yang kedua puasa batiniah. Puasa lahiriah atau jasmaniah terletak pada tiga hal, yaitu meninggalkan makan, minum, dan hubungan suami istri. Sedangkan puasa batiniah atau rohaniah, yaitu meninggalkan dari berbagai hal yang dapat merusak puasa seseorang, seperti menghindari dusta, berkata kotor, menggunjing orang lain, juga menghindari sikap angkuh, ngujub, atau merasa dirinya paling baik, riya, atau kebaikannya ingin dilihat oleh orang lain, hasad atau iri dengki, dan berbagai macam perbuatan tercela lainnya yang dilarang oleh agama. Puasa yang kita lakukan hendaklah mencakup dua level tersebut, yakni puasa lahiriah dan puasa batiniah.
Para pemirsa budiman yang dirahmati Allah, di samping itu puasa ini juga dimaknai sebagai puasa ati dan puasa syar'i. Puasa ati adalah puasa yang kita lakukan ini hanya karena kebiasaan, budaya, adat, atau tradisi saja. Kalau Ramadan, ya ikut puasa, tapi tidak paham atau pura-pura tidak tahu. Kalau pas puasa itu sebenarnya tidak boleh berkata kotor, ngerasani orang, melihat pornografi, dan lain sebagainya. Dia hanya ikut-ikutan saja. Waktunya sahur, dia ya bangun untuk makan. Nanti waktunya maghrib, dia juga ikut berbuka. Besok, waktunya hari raya, dia juga ikut bergembira. Semua dikerjakan tanpa makna. Itulah puasa hati. Puasa hanya sebagai budaya atau tradisi saja. Sedangkan puasa syar'i adalah puasa yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yakni lahirnya puasa, batinnya juga berpuasa. Seperti yang sudah diuraikan di atas tadi. Termasuk juga babahan Hawa Songo yang meliputi 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, mulut, kubul, dan dubur. Itu juga harus puasa. Malahan tidak hanya 9 lubang itu yang harus dijaga, tapi tangan, kaki, dan seluruh jiwa raganya juga harus ikut berpuasa. Tangannya dikendalikan saat bermain HP, matanya dijaga dari penglihatan situs-situs maksiat, mulutnya juga dipelihara dari mengumpat, mencela, menghibah, dan sebagainya. Itulah sebetulnya hakikat dari puasa. Kalau kita bisa mengerjakan itu semua, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan hidup, mendapat rizki yang tak disangka, kemudahan dalam segala urusan, mendapat kemenangan dan surga, serta diselamatkan dari api neraka, dan masih banyak lagi yang lainnya. Itulah balasan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang bertakwa dari sejatinya puasa. Sesuai firman Allah dalam hadis qudsinya, kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah asyra amsalia bisa mi'ati dhifin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yata'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Rawahu Muslim. Setiap amal kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali lipat dari kebaikan yang semisal. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa. Puasa tersebut adalah untukku, untuk Allah. Dan aku atau Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena dia telah meninggalkan syahwat dan makanannya hanya demi aku, demi Allah. Hadis riwayat Muslim. Demikian kurma Mat Sanepat kali ini. Mohon maaf jika ada khilaf. Ubur-ubur ikan lele. Jika puasa jangan lupa sahur biar tidak ngelele. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.